Selamat pagi pemirsa, Anda kembali di 811 Show. Saat ini saya Tantri Murdopo yang akan menemani Anda di sesi bincang-bincang pagi hari ini. Kita akan bicarakan seputar anak indigo atau anak nila, biasanya juga disebut seperti itu. Kalau Anda di rumah mungkin para orang tua yang punya anak-anak indigo ataupun juga bertemu dengan anak-anak indigo ini biasanya diidentifikasikan dengan anak-anak yang memiliki kemampuan khusus, anak-anak yang spesial. Mereka memiliki IQ yang tinggi biasanya, kemudian bisa melihat sesuatu yang di luar dari manusia-manusia normal. Kita akan membicarakan mengenai masalah ini selama 30 menit ke depan. Sudah hadir 3 narasumber di studio 811 Show pagi hari ini. Di sebelah kanan saya ada Roy Kiyoshi ya. Roy ini adalah anak indigo, anak yang spesial, punya kelebihan khusus. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut ya Roy. Roy juga pagi hari ini membawa sang mama spesial pagi hari ini karena kita akan berbicara juga seputar orang tua yang memiliki anak indigo. Ada Ibu Lani Chandrawati. Selamat pagi Bu Lani. Selamat pagi. Apa kabar Bu Lani? Baik. Cantik sekali pagi hari ini. Kita sama pakai baju orange ya Bu Lani. Betul. Dan juga ada Mbak Joyce Manurung pagi hari ini. Selamat pagi. Psikolog anak yang juga biasa bertemu dengan anak-anak indigo, jadi bisa cerita banyak nanti mengenai hal ini. Kurang lebih begitu. Mbak Joyce, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai Roy, juga mengenai sebagai orang tua. Ketika kita berbicara mengenai indigo itu sendiri, apa sih persepsinya sehingga nanti kita bisa menyamakan sampai akhir? Betul. Indigo dari kata nila, dari bahasa Spanyol sebenarnya, sesuatu yang sifatnya luar biasa. Jadi anak indigo ini anak spesial, anak yang kalau kita lihat ciri-cirinya terlihat berbeda dari anak-anak pada umumnya. Oke. Tadi seperti yang Mbak Tantri katakan, intelektualitasnya tinggi sekali, cerdas banget gitu ya. Kemudian punya sensitivitas sangat dalam, jadi dia peka banget akan sesuatu. Nah karena dia begitu peka, cenderung rentan pada hal-hal sifatnya cemas, khawatir. Itu kenapa anak indigo kadang-kala kalau untuk ekstrimnya, jadi frustrasi, cepat merasa depresi begitu. Kemudian ciri lain, dia punya bakat-bakat atau keterampilan yang muncul secara alamiah tanpa proses belajar. Jadi nggak pernah dilatih, bisa-bisa bahasa Inggrisnya fasih gitu ya. Kalau itu seru kalau bagian itu. Ya, bisa main alat musik 5 tapi nggak pernah kursus gitu. Dan atau bisa membuat sketsa sebuah arsitektur bangunan tanpa dia pernah tahu bangunan itu sendiri seperti apa. Tanpa pernah punya gelar arsitek dan sebagainya. Betul, di usia 3-5 tahun misalnya, luar biasa. Dan yang paling menonjol, mereka punya kapasitas atau konsepsi spiritual yang sangat tinggi. Jadi untuk anak-anak usia katakan 5 tahun masih berpikir sangat konkret, dia sudah berpikir mungkin di usia 30-50 tahun gitu. Oke. Ini yang menjadi. Kalau bicara mengenai anak, dan tadi Mbak Jo sempat mengatakan bahwa dimulai dari usia 3 tahun, bahkan ini sebetulnya dari kurang usia mungkin. berapa? Bahkan ada yang sudah mendeteksi saat di kandungan gitu. Oke. Walaupun belum secara saintifik ya, diukur apakah dia indigo atau tidak, tapi ibunya biasanya sudah bisa merasakan tuh. Anak-anak ini punya spesial lah. Berarti saya mesti beralih ke Bulani nih segera. Waktu Bulani mengandung Roy kala itu, sudah bisa merasakan bahwa ini sepertinya Ada keanehan, saya bisa melihat halus, bicara. padahal sebelumnya tidak pernah. dan tidak punya turunan juga. Tidak punya. Sampai saya melahirkan, saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Setelah anak saya belajar bicara, dia bermain dan bicara sendiri, ketawa sendiri, marah-marah. Saya tanya kenapa, katanya saya bermain dengan teman-teman. Saya tidak pernah melihat teman-temannya yang bagaimana gitu. Lalu saya mencari tahu anak saya kenapa. Sempat khawatir saya sebagai orang tua, saya mencari tahu dari buku-buku, informasi ya. Ternyata Tuhan memberikan saya karunia anak yang istimewa dan dikategorikan sebagai anak indigo. Oke, Roy, dari awal tadi ketika Mbak Joyce sebagai psikolog mengatakan bahwa anak indigo adalah seperti ini. Anggukan Roy itu, menganggukkan itu mengiyakan luar biasa gitu. Seperti memang itu yang dialami oleh Roy. Iya, itu memang terjadi dalam kehidupan saya sebenarnya. Apa yang dikatakan Dr. Joyce bahwa memang itu yang saya alami. Seperti itu. Jadi memang merasa lebih tadi sensitif. Sensitif ya? dan saya mengalami kesulitan juga di sekolah dan kesulitan bergaul dalam lingkungan sosial. Dan itu membuat saya juga depresi dan tidak nyaman sebenarnya. Namun dukungan dari orang tua sebenarnya yang papa mama saya sebenarnya itu membuat saya jadi berjiwa yang utuh dan kuat. Dan dukungan itu yang saya butuhkan sebenarnya sebagai anak indigo. Dan pelan-pelan ya jiwa saya terbentuk dan akhirnya ya bisa berkomunikasi dengan baik, dengan ketemu dengan banyak orang dan jadi indigo yang bisa bersosialisasi seperti itu. Mbak Jus, ini menjadi menarik ketika Roy mengatakan bahwa ada titik di mana Roy sendiri pun dengan spesialnya, dengan kekuatannya tanda kutipnya merasa frustasi juga loh di awal. Nah,
dan merasa bahwa Bulani ini mamanya merasa begitu mendukung dan keluar. Jadi ada anak-anak yang terperangkap dengan keindigoan ya sebetulnya. Mbak? Sebenarnya anak indigo anak-anak yang memiliki kesadaran tinggi bahwa saya itu maunya apa dia sudah tahu gitu. Oke. Determinationnya sudah tahu. Jadi ketika ada lingkungan yang membatasi itu, dia berontak kan. Nah ini yang membuat dia frustrasi. Saya cara belajar seperti saya udah ngerti ngapain diajarkan pola-pola yang standar ritual. Nah ketika masuk ke sebuah sekolah umum, dia sulit menyesuaikan, bukan karena nggak sanggup, tapi dia sudah merasa ini terpatok-patok gitu. Sementara dia punya pola yang jauh kreatif daripada itu gitu. Suka peraturan, tidak suka aturan yang monoton dan baku. Itu yang saya alami sebenarnya. Kalau peraturan yang baku dan monoton membuat saya jadi lebih depresi. Dan jadi tapi Roy mengalami sekolah umum atau sekolah mengalami sekolah homeschooling? umum sebenarnya. Tetapi ya masa sekolah itu membuat saya jadi lebih tidak bebas berkarya, menjadi diri saya sendiri sebenarnya. Jadi saya mengalami kesulitan pada masa itu sih sebenarnya. Oke. Bulani, ketika Roy mengatakan bahwa masuk ke sekolah umum, tapi kan ibu dan keluarga memutuskan memasukkan Roy ke sekolah umum gitu kan. Dan Roy sekarang bisa kita lihat juga di sini ya Mbak Joyce bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi juga di awal saya bertemu Roy seakan-akan Roy ini bukan anak indigo dan juga bukan penyendiri dan sebagainya. Walau dalam hati dia mengatakan, tadi sempat mengatakan juga, saya ini sebenarnya penyendiri loh. Saya ini individualis loh. Tapi nggak kelihatan apa yang dilakukan sebagai orang tua. Sehingga Roy bisa tumbuh seperti ini. Saya menjadi orang tua yang super sabar, menjadi teman, menjadi pendengar, tanpa penolakan dan banyak berdoa. Apa yang dia mau selalu saya dukung selama dia bermanfaat buat masyarakat, membantu orang. Gitu. Oke, jadi full support dengan sabar juga. Sabar, banyak berdoa intinya. Intinya banyak berdoa karena sangat sulit waktu dia masih kecil. Cara Sulitnya seperti mendidiknya apa, Bulan? misterius, suka menyendiri, mojok. Saya sering dipanggil sama gurunya, suka ngomong yang aneh-aneh gitu. Jadi saya bilang, Bu, saya maklumin anak saya memang berbeda dengan anak yang lain. Tolong supaya tahulah gitu. Oke. Roy, katanya kalau indigo itu, koreksi saya kalau saya salah ya, katanya kalau anak indigo itu kemampuannya beda-beda. Ada yang bisa melihat masa depan, ada yang kemudian bisa punya kemampuan khusus. Nah, Roy ini yang mana ya? Iya, Roy lebih tepatnya ke arah yang Roy punya vision batin yang melihat penampakan di masa yang akan datang, lalu saya gunakan untuk menolong orang. Dan juga mungkin saya lebih ke arah simpati dan empati terhadap makhluk lain mungkin ya. Dan mengemban cinta kasih terhadap makhluk lain seperti humanis yang tadi saya katakan bahwa lebih ke arah berjiwa sosial. Saya kategori indigo yang seperti itu. Pada mungkin. makhluk lain maksudnya? Makhluk lain, hewan. Oh, oke. Manusia lainnya. Agak serem begitu ngomong makhluk lain. Karena anak indigo itu punya rasa simpati dan empati yang lebih ketimbang anak-anak lainnya sebenarnya. Rasa peka yang sangat tinggi. Baca aura juga bisa? Bisa. Oke. Saya nggak mau minta bacain aura, tenang aja. Kami akan segera kembali sesaat lagi karena Roy juga masih akan bercerita banyak, termasuk juga Bulani dan Mbak Joyce di sini. Kita masih akan berbagi seputar anak indigo. Jangan kemana-mana, tetap di 8 Show. Didukung oleh Pengen tahu semua tentang indigo, bisa mengunjungi web blog saya di www.roykiyoshi.blogspot.com. Di situ saya ada sharing informasi dan banyak, semoga bermanfaat untuk anak-anak lainnya. Your style, your way, American Standard. Yang kita agak kurang menduga bahwa Pak Mahfud ini suka bicara. Anda sependapat bahwa ini sehat menciptakan perseteruan-perseteruan seperti itu? Itu surat resmi. Saya memang seperti itu Pak Tirimi. Rencana mundur itu strategi yang dirancang khusus. Mereka bilang daripada nanti malah dirusak dan saya setuju. Lebih baik sekarang Anda di luar saja. Nah ini yang saya kira saya Mata Najwa, jurus usai pensiun. Besok jam 9:30 malam. Green Lake City,
berlokasi emas di Puri, Jakarta Barat. Hunian mewah dengan konsep Window of the World. Kesempatan terakhir memiliki hunian terbaik di Green Lake City. Penawaran spesial hunian tipe Paris. Rumah 41 kamar tidur ini DP 30% bisa dicicil 12 kali dengan angsuran 33 jutaan rupiah per bulan. Hubungi 021 2920 8000. Eagle Awards 2013 Harmoni Indonesia segera di Metro TV. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di 8-11 Show. Kita masih memperbicarakan seputar anak indigo. Roy Kyoshi sudah hadir di sini, seorang anak indigo, membawa mamanya juga, dan ada Mbak Joyce Manurung, seorang psikolog anak yang akan berbincang lebih lanjut mengenai hal ini. Roy, tadi sebelum jeda iklan sempat cerita, tadi bisa lihat masa depan gitu ya katanya, indigonya. Kemudian melihat aura juga. Jadi sepertinya bisa meramal. Itu melihat kejadian yang akan datang. Oke, jadi melihat vision batin yang saya lihat, saya rasakan berupa potongan-potongan gambar yang kalau dikumpulin tuh membuat satu cerita sebenarnya. Kayak puzzle gitu. Iya, jadi kalau lihat di film tuh kayak berupa satu scene gitu, tapi tidak secara jelas langsung. Tapi berupa samar-samar tapi menunjukkan satu cerita yang sangat unik. Dari situ saya menyadari saya punya kemampuan batin untuk melihat masa depan. Oke, Roy udah mulai menatap agak tajam ke arah saya. Saya ngeri diramal masa depannya sama Roy. Selain itu juga bisa melihat aura ya? Iya. Oke, apa sih yang bisa diceritakan dari aura dan juga dari potongan-potongan itu? Ya, dari situ saya melihat informasi dari aura, dari potongan-potongan gambar itu saya melihat informasi apa yang saya dapat dari orang tersebut gitu. Apa yang saya ingin tahu, apa yang orang lain tahu. Tetapi saya perlu tekankan di sini juga bahwa tidak semuanya saya katakan secara gamblang kepada masyarakat. Belum tentu semua orang akan percaya akan hal ini. Jadi saya memfilter apa yang saya omongi kepada masyarakat agar saya tidak dibilang aneh gitu. Jadi lebih tepatnya saya memfilter juga, dan walaupun saya melihat di sana, di sini, dan di manapun ada sesuatu yang ganjil, tapi saya mencoba untuk lebih tenang sebenarnya, filter. Lebih memfilter. Oke, Mbak Joyce, ini menarik karena Roy bilang bahwa nggak semua orang bisa menerima, tapi pada akhirnya Roy juga bisa memfilter. Betul. Roy sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita menyikapinya harusnya seperti apa sih, Mbak Joyce? Mungkin perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa usia mempengaruhi. Jadi dengan bertambahnya usia, Roy juga belajar untuk mengenal lingkungan, untuk bisa adaptasi. Itu yang seakan-akan membuat dia jadi bisa mengontrol, mengendalikan. Jadi kalau buat saya sebenarnya peran orang tua di sini sangat penting untuk memberikan pemahaman bahwa kamu punya suatu kelebihan, bukan suatu keanehan. Jadi orang lain boleh bilang ini aneh gitu, tapi anak harus tekankan bahwa kamu datang dengan hal yang orang lain tidak punya. Ya, ini yang hal yang perlu dimasukkan ke paradigma anak sampai dia bisa tahu bahwa kelebihan ini dipakai buat apa. Roy humanis, jadi dia dipakai untuk hal-hal sifatnya membantu sesama. Ada yang sifatnya konseptual. Jadi ada berapa sih sebetulnya jenisnya? Kurang lebih 4 tipe, Mbak. Ada konseptual yang arahnya nanti mengkonstruksi sesuatu, arsitektur. Misalnya dia bikin satu pola jalan, begitu ya, merancang sebuah sistem dan sebagainya. Bisa membantu kemacetan dan banjir sebetulnya. Betul. Namun tipe yang ini cenderung agak individual. Kalau Roy dia tipe yang mingle, yang masuk ke sebuah sosialisasi. Ada yang sifatnya artis, lukis, musik yang saya bilang. Ada yang sifatnya interdimensional. Itu yang bisa kita anggap dia bicara dengan dunia ketiga. Kita anggap begitulah. Tapi ini kelebihan-kelebihan bisa dimanfaatkan. Bahkan di Amerika sendiri, anak-anak indigo diberdayakan untuk membantu negara. Jadi kalau buat saya pemahaman ini penting. Karena mereka bukan paranormal. Ya, itu yang kita perlu As a gift. As a gift. Oke. Bu Lani, tadi Mbak Joyce mengatakan bahwa peran orang tua di sini sangat penting, terutama untuk membuat Roy bisa menggali, karena saya spesial, jadi saya harus menggali bakat saya lebih spesial. Apa yang waktu itu Ibu lakukan? Saya mau beri dorongan dan semangat, lakukan apa yang kamu menurut benar dan terbukti. Gitu. Selama saya melihat dia selalu benar dan terbukti, saya kasih semangat. Suatu saat akan bermanfaat buat orang banyak. Jadi meskipun kemudian ada orang yang mungkin berpandangan lain atau persepsi lain, itu Ibu tetap waktu melihat masa bahwa, kecilnya. Oke, apa yang terjadi waktu itu, Bu? Pernah ada kejadian yang tidak menyenangkan? Ada. Tahun 2000, tahun 2002, sebetulnya banyak yang mau saya ceritakan.
Tapi tahun 2002, 2 hari sebelum kejadian bom Bali, dia ada cerita, Mama, Bali mau dibom katanya. Banyak orang yang meninggal dan banyak orang yang terbakar. Saya tanya, Bali di mana? Nggak tahu Mama, yang penting nanti Mama lihat berita di TV gitu. Ternyata kejadian itu benar-benar bikin saya kaget. Setelah kejadian itu, apa yang dia katakan saya selalu catat. Dan memang dukungan dari orang tua juga itu membuat Roy bisa mengasah ya tanda kutipnya. Dukungan orang tua itu sangat penting loh untuk anak-anak indigo. Dukungan orang tua itu tidak boleh otoriter dan harus mendukung dan merangkul mereka menjadi pendengar yang baik dan sekaligus menjadi sahabat orang tua, menjadi teman. Tidak boleh mengucilkan, seperti itu pesan dari saya untuk orang-orang tua yang punya anak indigo. Oke, ini kita harus break lagi. Roy, ya, apa aura saya pagi hari ini? Warna baju saya orange, tapi aura saya pasti bukan orange. Agak looks bright hari ini agak. Oh, looks bright. Oke, kami ketemu sama Roy. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Looks bright artinya apa ya? Bagus sebenarnya. Didukung oleh Tango Waffle. Dengan susu dan coklat tebal, serta Rice Crispy garing, dijamin bikin ketagihan. Beli Tango Waffle sebanyak-banyaknya dan menangkan hadiah langsung miliaran rupiah. Satu, mana cukup? Aduh teh Akang kemana wae? Masa sehari mampir cuma sekali? Ini karena Isuzu Elf, Neng. Solarnya tak habis-habis. Dapatkan promo bunga 0% sekarang juga. Lebih irit solar, lebih kuat najar. Isuzu, rajanya diesel. The Mansion at Duku Golf Kemayoran. Apartemen eksklusif yang berlokasi strategis di pusat kota Jakarta. Nikmati kenyamanan bertempat tinggal di tengah lapangan golf. Promo apartemen eksklusif 2 kamar tidur. Miliki dengan cicilan 6,8 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 2928 8000. Ada inisiatif dari Pemda setempat. Kalau musim hujan, seminggu air besar, seminggu nggak bisa sekolah. Nggak ada jembatan. Masyarakat sana itu mendambakan jembatan sejak Indonesia merdeka. Jembatan Harapan, Jumat 15 Maret jam 11 malam. Bongkar. Top Coffee. Masterpiece Coffee. Beli 2, gratis 1. Pilih Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Top Coffee. Dari Wings Food. Bongkar. Top Coffee. Kopi susunya enak banget. Beli 2, gratis 1. Didukung oleh Pemirsa, kembali di 8-11 Show, kita masih membicarakan seputar anak indigo atau anak nila sebutannya tadi katanya Mbak Joyce berasal dari bahasa Spanyol ya. Jadi aura saya bright ya, artinya pagi hari ini memang membawa keceriaan. Hari Raya Nyepi untuk umat Hindu yang merayakan dan juga hari raya libur mungkin jadinya seneng bawaannya. Oke, ini sekarang Roy usia 20-an lebih ya? Ya, kita 26 tahun. Sudah bisa melalui itu dengan sangat baik, bahkan sekarang banyak sekali membantu orang. Jadi kegiatannya sekarang apa, Roy? Dalam kegiatan sosial, dan saya menggunakan vision batin saya untuk menolong orang lain. Saya gunakan untuk itu sebenarnya. Misalnya seperti apa yang Roy sudah lakukan selama ini? Misalnya seperti mungkin dengan ketemu dengan klien dan mungkin melakukan konseling seperti itu. Dan terjun ke jalan juga saya suka dengan bagi-bagi sembako seperti itu. Itu yang bikin saya nyaman dan merasakan hidup
Oke. Tadi sebetulnya saat jeda Roy ini sudah sedikit mengkonseling saya loh. Dia bertanya tadi tentang sesuatu yang langsung menusuk ke jantung hati saya. But anyway, thank you loh. Jadi sedikit tadi saya sudah mendapatkan konseling dari Roy. Nah, Mbak Joyce, ini kan kalau kita lihat Roy ini kan begitu menyenangkan ya. Betul. Ya kan 26 tahun dapat dukungan dari keluarga, dia bisa mengembangkan, bisa membantu orang lain. Nah, apa pesan-pesan untuk para orang tua ataupun juga anak-anak indigo seperti apa? Yang pertama, orang tua tanda kutip harus banyak eksplor jika menemukan perilaku-perilaku anak yang dianggap tidak wajar, karena seringkali anak indigo diidentifikasi sebagai anak autisme, ADD, tadi atau karena dia ADHD. suka sendiri Betul, begitu ya. atau tingkat konsentrasinya pendek, dianggapnya begitu. Jadi kita perlu untuk cek tanda kutip, melakukan assessment supaya kita pasti mengetahui hal ini. Ceknya seperti apa ya Mbak? Ada beberapa biro yang menyediakan memang untuk tes anak-anak indigo. Atau tes aura yang paling sederhana gitu. Karena mereka katanya punya cakra ini ya. Jadi di luar cakranya ada warna nilai di auranya. Ya. Cakra mahkota. Iya, indra keenam. Jadi itu bisa dilakukan. Yang kedua, masuki komunitas. Karena ada beberapa komunitas yang membuka kesempatan orang tua berbagi pengalaman mengenai indigo. Lalu yang ketiga, orang tua juga harus sering tanda kutip menanamkan beberapa hal tentang aturan. Tetap harus diatur kan ya. Dalam Jadi, artian? Nanti jelaskan bahwa kenapa PR itu ada di sekolah. Kenapa kalau datang terlambat dikasih hukuman? Itu dijelaskan seperti yang Roy cerita tadi, dia nggak suka aturan ya. Karena mereka rentan dengan aturan yang irasional. Jadi nggak ada alasan kalau dimarahin. Dia akan berontak. Jadi perlu dijelaskan itu. Dan orang tua perlu punya ambang toleransi yang lebih besar. Karena mereka cenderung emosional ya. Untuk kalau nggak mau ininya nggak dipenuhi gitu, mereka akan emosional. Kita perlu paham kapan dia akan marah, kapan bagaimana reaksinya. Itu yang perlu kita ketahui. Dan yang kelima, saya setuju, berdoa itu hal yang paling utama. Oke. Roy, kalau tadi kan dikatakan masuk ke dalam komunitas, gitu ya. Sebenarnya tadi Roy sempat cerita bahwa saya ini anak indigo ini biasanya lebih individual gitu. Sering bertemu dengan teman-teman indigo juga. Iya, dalam satu seminar biasanya kan ketemu dengan anak-anak indigo lainnya. Namun kalau saya merasakan sebagai anak indigo itu pun sendiri, walaupun kumpul dalam satu seminar, mereka punya jiwa individu yang cenderung mungkin menyendiri seperti itu dan independen gitu, walaupun dalam satu ruangan yang sama seperti itu. Oke, tidak pernah misalnya mencoba menyatukan kemampuan spesial ini untuk kemudian berbuat sesuatu mungkin yang baik. ada, tapi mungkin di diri saya mungkin belum seperti itu. Lebih cenderung ke arah saya berdiri sendiri, saya bisa gitu. Oke, karena kalau dengan cerita Roy tadi kan Roy sekarang juga mencoba untuk konseling, buka konseling kepada orang, membantu dengan puzzle-puzzle yang dilihat tadi, potongan-potongan tadi bisa lebih membantu orang. Kalau misalnya ini disatukan kan jadi luar biasa ya. Iya sih, benar juga. Betul. Nah, Bu Lani, apa pengalaman mendidik Roy ini ya yang tidak bisa dilupakan, kecuali tadi pertama kali mendengar puzzle-puzzlenya Roy? Pengalamannya sangat